Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Dengeran nih. Dengar. Oke, udah pas 100 orang ya? Denger. Hadir. Good. Dari mana aja nih? Dari Jogja nih. Bandung. Dari tadi. Dari Lampung. Dari tadi dong. Nggak ada yang suspek corona kan? Aman. Dari Kupang. Oke, kita mulai. Sharing online Nikel Laterit 4 April 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kelihatan kan sharing screen-nya? Kelihatan. Kelihatan. Ada ketiknya sesuatu nggak? Outline yang kita pelajari hari ini. By the way, yang lagi nggak butuh ngomong, di mute aja suaranya ya, biar yang lainnya kedengaran. Oke, outline yang bakal kita pelajari hari ini. Pertama, nikel dan kegunaannya. Yang kedua, sumber daya nikel di dunia. Yang ketiga, batuan induk nikel laterit. Yang keempat, tektonik setting yang menyebabkan batuan induk tersingkap. Kelima, pelapukan, laterisasi, dan supergen enrichment. Yang keenam, profil nikel laterit. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel laterit. Semoga cukup yang 40 menit. Kayaknya enggak sih. Kalau nggak cukup nanti kita bagi 2 sesi. Sesi pertama kita coba 30 menit, terus 10 menit terakhirnya buat tanya jawab. Nikel. Nikel ditemukan pada tahun 1751 yang berupa logam metalik. Warnanya itu silver keputihan. Kilapnya metalik. Dia ini punya sifat keras, tapi daktil atau elastis. Jadi dia bisa mudah ditempa. Nah, yang bikin dia jadi barang ekonomis ialah salah satu sifatnya yang tahan karat. Selain itu, titik leburnya juga tinggi, 1455 derajat Celcius. Titik didihnya 2730 derajat Celcius. Kegunaan nikel buat apa sih? Penggunaan nikel paling besar saat ini ialah untuk membuat stainless steel atau baja tahan karat, alloy steel juga, dan non-ferrous steel. Selain itu, nikel juga bisa digunain buat coating. Coating itu jadi buat melapisi baja, besi, atau semacamnya, jadi dia nggak mudah karat. Sebagian produksi nikel juga dipergunakan untuk membuat baterai. Baterai yang bisa rechargeable, jadi baterai casan-casan gitu pakai nikel ya. Terus yang keempat, fungsi lainnya itu buat pencetakan baja. Jadi kalau kita mau nyetak baja kan, itu kan suhu besinya panas banget nih. Nah, karena titik lelehnya si nikel yang tinggi, dia dijadiin bahan buat cetakannya. Jadi ketika besinya mau dicetak, alat cetakannya itu nggak ikut meleleh. Nah, yang terakhir kegunaan lain-lain. Banyak macam-macam lain. Salah satunya buat bikin koin-koin zaman dulu. Di Amerika dia pakai nikel. Persentase kegunaan nikel dalam kehidupan sehari-hari. 70%-nya sendiri nikel digunakan untuk baja stainless steel. Paling sedikit ya penggunaan lain, disusul baterai, percetakan besi, coating, dan lain-lain. Nah, dari mana sih nikel berasal? Produsen nikel terbesar di Indonesia ialah Indonesia. Tahun 2019 kemarin dari United States Geology Survey, cadangan nikel di Indonesia itu 20
21 juta metrik ton. Terus yang diproduksi tahun 2019 itu 800.000 metrik ton. Itu udah banyak banget, paling banyak di dunia. Jadi walaupun cadangan kita masih kalah sama Australia, tapi buat produksinya Indonesia yang nomor 1. Disusul oleh Australia dan seterusnya. Nah, di alam nikel itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe endapan nikel sulfida, yang kedua endapan nikel laterit. Endapan nikel sulfida ini dia terbentuk dari endapan nikel yang primer ya, yang melalui proses hidrotermal. Jadi di batuan ultrabasa nanti diterobos sama intrusi atau larutan hidrotermal yang masuk, terus mengubah batuan ultrabasa, terus dia bisa jadi endapan nikel sulfida. Nah, endapan nikel sulfida biasanya akumulasinya sama si copper sulfida, tembaga sulfida. Jadi dia jarang sendirian. Nah, yang satunya lagi adalah nikel latrit. Nikel latrit ini endapan nikel hasil konsentrasi residual pada pelapukan batuan ultrabasa. Nah, dari segi sebaran, endapan nikel latrit ini jauh lebih luas daripada endapan nikel sulfida, walaupun konsentrasinya lebih kecil. Di dunia itu banyak endapan nikel. Yang paling banyak ya tetap yang paling sebarannya luas endapan nikel latrit. Nah, kenapa kita materi ini aku ambil yang nikel latrit? Karena di Indonesia paling banyak itu nikel latrit. Jadi nanti kalau kalian udah lulus mau kerja di nikel, udah punya basic-basicnya buat kerja. Sebenarnya ada juga nikel sulfida di Indonesia, di daerah Sorowako, cuman nggak ekonomis, jadi nggak ada yang mau nambang. Nah, batuan induknya itu buat nikel latrit, itu harus punya batuan induk yang kaya kandungan FeMg. Nah, FeMg tinggi ini ada di batuan ultramafic, sehingga sangat ideal dalam pembentukannya endapan nikel latrit. Dalam plan batuan ultramafic, batuan yang memiliki kandungan Ni paling tinggi adalah dunit dan peridotit, diikuti oleh piroksenit dan hornblendit. Nah, batuan ultramafic itu sendiri adalah batuan yang kaya akan mineral mafic atau ferromagnesian. Batuan ini tersusun oleh mineral olivin, piroksin, hornblende, dan mika. Hampir seluruh batuan ultramafic yang ditemukan merupakan batuan buku plutonik. Sedikit sekali yang ditemukan dalam bentuk vulkanik. Nah nih, aku mau nanya nih. Siapa yang bisa jawab ya? Batuan ultramafic sama ultra basic sama apa beda? Tidak. Beda, Min. Bedanya apaan? Sama. Kalau ultramafic, mineral-mineralnya dari mineral-mineral yang ultra basah. Kalau ultra basic itu warna yang gelap. Ada lain? Coba jawab, Min. Kalau ultramafic tuh orientasinya pada warna gelapnya mineral. Kalau ultra basic pada kandungan silikanya yang kurang dari kurang lah. Oke, betul sekali. Jadi penggolongan mineral itu ultramafic, ultra basic, penggolongan batuan maksudnya. Kalau ultramafic sama felsic itu patokannya dari kadar dari warnanya. Jadi semakin gelap dia semakin mafic, semakin terang semakin felsic. Tapi kalau ultra basic atau ultra basa, lawannya berarti asam, dia itu dari kandungan silikanya. Jadi semakin sedikit silikanya dia ultra basic. Nah, yang kita cari ini bukan yang paling sedikit silikanya, tapi yang paling banyak FeMg. Nah, FeMg ini membuat batuan punya warna gelap. Jadi yang kita cari ini buat batuan induknya adalah batuan ultramafic. Nah, kenapa ultramafic nggak bisa ultra basic? Nah, kalau ultra basic itu memang dia ultramafic ini misalnya dunit juga termasuk ini ultra basa, ultra basic, tetapi kalau kita pakai ultra basic ada juga mineral-mineral yang terang di
ultra basic, misalnya plagioklas. Plagioklas kan terang nih. Jadi batuan yang kayak plagioklas tuh silikanya kecil juga, tapi warnanya terang. Selanjutnya nih, klasifikasi batuan ultramafic. Nah, jadi ada olivin. Kalau kita banyak olivinnya, lebih dari 90%, itu namanya dunit. Kalau dia bercampur sama ortopiroksin namanya Hasburgit. Kalau dia campurnya sama klinopiroksin jadi werlit. Kalau di tengah-tengahnya dia namanya lerzolid. Tapi kalau dia sudah kebanyakan piroksinnya, jadi masuk kelompok ortopiroksenit. Nih yang di sebelah ini ada yang tahu batu apa ini? Dunit. Dunit. Ya, dunit. Ini dunit tapi sudah terserpentinisasi ya, udah mulai terubah dia. Sorry. Nah, kenapa sih batuan ultramafic itu bisa membawa nikel di dalamnya? Jadi nikel pada batuan ultramafic itu hadir pada mineral mafic. Nah, jadi urutan proporsinya kandungan nikel pada mineral mafic itu olivin paling banyak, selanjutnya ortopiroksin, terus klinopiroksin. Kromit juga sama magnetit primer juga mengandung nikel, tapi sedikit sekali. Olivin dapat mengandung nikel hingga 0,4%, atau kalau dalam struktur NiO-nya 0,5%. Kehadiran nikel paling banyak berasal dari penggantian unsur Mg pada olivin sesaat sebelum magma membeku. Nih, jadi di dalam olivin itu kalau kita lihat struktur kimianya, yang ini namanya silika tetrahedron. Jadi ada Si, ini Si, ini oksigen, maksudnya salah. Ini oksigen, ini oksigen, ini oksigen, ini oksigen. Nah, di dalam ini nggak kelihatan, jadi di dalam struktur oksigen ini dia ada Si. Jadi SiO4. Ini namanya silikotetrahedron. Nah, di sela-selanya si silikon tetrahedron ini di olivin, dia ada Fe-nya. Ada Fe, ada magnesium. Nah, jadi Ni ini dia menggantikan posisi magnesium. Jadi pas magmanya mau beku nih, ini kan seharusnya di olivin nggak ada nikel. Nah, sesaat sebelum magmanya membeku, si Ni ini dia langsung gantiin posisi si Mg. Ni-nya masuk, Mg-nya keluar. Nah, kenapa Ni bisa gantiin posisi magnesium di ikatan kimianya? Karena ionik radi sama. Mg sama Ni itu mendekati. Jadi ionik radi itu namanya jari-jari atom. Jadi kalau ada atom nih, atom kan ada inti atom nih, si neutron. Nah, terus dia dikelilingi sama elektron kan? Nih, jarak antara si inti atom sama elektron terjauh itu namanya ionik radi atau ionik radius. Nah, si magnesium sama Ni ini ionik radinya hampir sama. Jadi dia bisa saling ganti. Selain itu, elektron valensinya juga sama. Ni 2+, Mg juga 2+. Nah, mereka ini punya struktur yang mirip, jadi bisa saling ganti. Next. Nah, Fe juga bisa gantiin si Ni juga bisa gantiin Fe. Tapi
syaratnya harus perbandingan rasio NiMg. Jadi di mineral olivin nih, di mineral olivin ini kan ada rasio perbandingan antara Ni sama Mg-nya. Misal NiMg-nya Ni-nya 3, Fe-nya 3. Jadi perbandingannya kan 1 rasionya. Nah, itu di dalam mineral. Nah, kalau di dalam magmanya lebih kecil daripada 1, misalnya 0,5, jadi Ni-nya 1, Fe-nya 2 kan jadi 0,5 rasionya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, lebih banyak isi Ni di dalam mineral, nah Fe juga bisa dia ikut digantiin sama si nikel. Jadi Fe-nya keluar, nikelnya masuk. Gitu. Nah, ini rata-rata kandungan nikel pada batuan induk. Di dalam ini penelitian dari banyak daerah ya. Jadi olivin di dalam hasburgit, di dalam peridotit, di dalam batuan-batuan ultrabasa ini, kandungan Ni-nya, Ni normal nih, Ni primer di batuan itu mencapai 0,39%, hampir 0,4%. Diikuti oleh piroksenit. Di piroksenit, ortopiroksinnya 0,1, 0,06. Itu dikit sekali sih hitungannya. Di kromit juga 0,06. Jadi paling banyak nikel ini, dia tuh adanya di olivin. Jadi kalau kita mau eksplorasi, usahain nyari batuan yang olivinnya paling banyak. Jadi kalau misalkan kita nyari ultra basic kan banyak nih, ultra basic, ultra mafic. Ada dunit, ada piroksenit, ada peridotit. Jadi yang kita incer itu si dunit sama si peridotit. Karena itu olivinnya cukup banyak. Nah, kadang-kadang juga batuan ultra mafic yang kesingkap itu jarang bentuknya utuh seperti waktu pertama kali terbentuk. Rata-rata mereka tuh sudah mengalami proses perubahan, entah itu gara-gara hidrotermal atau gara-gara struktur waktu mereka tersingkap, waktu mereka terangkat tektonik. Nah, mereka berubah jadi serpentinit batunya. Nah, kandungan nikel di serpentinit ini balik lagi tergantung pada kandungan nikel pada batuan asalnya. Jadi kalau batuan asalnya nikelnya gede, di serpentinitnya juga batuannya juga gede nikelnya. Nah, di mana sih nikel itu terbentuk? Nikel terbentuk di sini. Di upper mantle, asthenosfer bagian atas. Jauh di bawah permukaan bumi. Ini banyak Ni-nya nih. Di sini di oceanic crust. Di continental crust nggak ada Ni. Nah, ini kan di bawah laut nih. Kalau kita mau eksplorasi, mau ditambang kan harus tersingkap dulu barangnya ke permukaan. Kayak mana sih dia bisa tersingkap ke permukaan? Dia ngikutin proses tektonik. Kayak gini. Ada namanya salah satu tipe tektonik yang mungkin jarang ditahu anak-anak baru ya. Taunya subduksi, terus divergen, terus transform. Nah, ada namanya abduction. Abduction ini dia lempengnya nggak turun ke bawah tapi naik ke atas. Nah, proses ini awal mulanya dari pertemuan antara lempeng samudra sama lempeng samudra nih. Lempeng samudra sama lempeng samudra kan densitasnya sama. Jadi kalau dia tabrakan, yang satunya pasti turun, satu naik, atau dua-duanya naik ke atas. Di kasus yang ini, dia salah satunya menunjam ke bawah, yang satunya naik ke atas kan. Nah, terus lama-lama karena yang ini leleh masuk ke bawah, jadi jarak antara subduksi ini yang saling mendekati ini, dia lama-lama makin dekat dengan lempeng benua di belakangnya. Ini lama-lama makin dekat. Makin dekat. Terus ketika dia mepet, tabrakan, dia naik tadi,
dia uplift ke atas si lempeng benua. Nah, jadi ada sesar naik di sini kan, sesar naik. Jelas nggak coret nih. Jadi yang ini jadi subduksi biasa, yang ini naik nih ke atas. Nah, bertahun-tahun kemudian ini tersingkap nih. Nah, daerah yang punya ini, yang punya ultramafic ini yang kita cari buat eksplorasi. Coba kita play. Nih, di sini Indonesia nih. Yang warna hijau-hijau ini lempeng samudra yang banyak nikelnya. Nah, jadi Sulawesi ini kaya betul sama nikel. Sulawesi sama Maluku. Nah, bedanya yang di sini sama yang di sini, kalau yang daerah Banda ini, rata-rata dia sudah jadi island arc, jadi sudah jadi daerah gunung api. Nah, kalau udah jadi daerah gunung api, terjadi diferensiasi magma. Jadi dia nggak ultra basah lagi, sudah berubah jadi basah. Atau sampai intermediate malah. Nah, ini kalau kita zoom lebih dekat nih. Ini bagian Sulawesi, bagian timur ini, sama di bagian sini. Ini bakal jadi cikal bakal daerah nikel yang paling banyak kita tambang sekarang. Nah, ketika batuannya tersingkap, apa yang selanjutnya terjadi? Itu adalah proses eksogenik. Nah, proses eksogenik ini, kan banyak, salah satunya pelapukan nih. Nah, tapi selain pelapukan, ada macam-macam perubahan yang bakal terjadi kalau batuan terus tersingkap. Kalau batuan, bakal terjadi pada batuan. Nah, misalnya pertama melting nih. Kalau batuan itu melting, dia harus berada di tempat yang tinggi temperaturnya. Terus ada juga yang namanya metamorfisme. Kalau dia high temperatur, high pressure, penambahan unsur kimia dia bisa termetamorfismekan. Ada juga yang hidrothermal atrasi. Kalau dia kena larutan hidrothermal, nah kalau dia cuma tersingkap aja, kan nggak ada panas, nggak ada temperatur yang tinggi, jadi dia cuma ngandelin yang namanya ordinary temperature and pressure, jadi suhu pada umumnya, suhu bumi pada umumnya di bagian atas. Nah, pelapukan sendiri ada dua macam. Pertama, pelapukan fisika sama pelapukan kimia. Pelapukan fisika itu menyebabkan kerusakan mekanis pada batuan oleh media angin, air, tanaman, maupun hewan. Pelapukan kimia, kerusakan pada batuannya itu karena proses kimia, jadi dia mengubah komposisi kimianya gara-gara oksigen, karbon dioksida, sama air yang asam. Kita lihat nih perbedaannya nih. Kalau batuan yang kena pelapukan fisika, dia ukurannya bakal mengecil, maksudnya yang dia incer itu bentuk fisiknya. Jadi retak membentuk dari ukuran materi yang lebih kecil lagi. Tapi kalau chemical, dia nggak mengubah ukuran, tapi mengubah sifat fisik, sifat kimianya. Dia warnanya berubah, komposisi kimianya berubah, terus lama-lama lapuk jadi tanah. Nah, yang menyebabkan niklatrit ini itu namanya pelapukan kimia kan. Nah, pelapukan kimia itu setidaknya melibatkan 4 proses. Yang pertama hidrolisis, yang kedua oksidasi, yang ketiga hidrasi, yang keempat solution. Jadi hidrolisis itu oksigen, karbon dioksida, air tanah yang asam-asam itu dia menyentuh ke batuan, terus dia merusak struktur batuannya. Jadi kalau kita pernah lihat
batu kena air terus-menerus kan lama-lama rusak, pecah sendiri atau berubah warnanya gitu kan. Nah itu jadi fungsi air asam ini dia buat merusak struktur kristal dari mineral. Nah kalau dia udah rusak si struktur kristalnya, jadi unsurnya tuh pisah-pisah. Jadi kan misalkan kalau olivin Mg, Fe, SiO4. Nah itu ikatannya tuh lepas, jadi Mg sendiri, Fe sendiri, SiO4 sendiri. Nah terus tahap selanjutnya unsur-unsur tersebut bakal kena oksidasi karena kontak dengan oksigen. Nah, unsur-unsur yang nggak kena oksidasi, dia kena namanya hidrasi. Jadi ada tambahan ion hidroksil. Ion hidroksil itu OH-. Jadi itu karena adanya air. Jadi unsur-unsur yang lepas tadi pas hidrolisis, dia ketemu air yang lain, terus ngebentuk ikatan baru. Itu nama prosesnya hidrasi, hydration. Nah yang terakhir itu solution. Solution ini jadi unsur-unsur yang sangat larut di dalam air, dia nggak sempat mengikat dengan unsur-unsur yang baru, dia udah keburu ke bawah air tanah karena dia larut banget. Nah, konsep yang tadi itu kenapa bisa terjadi? Karena unsur-unsur itu setiap unsur memiliki tingkat larut yang berbeda-beda. Dari yang pertama yang sangat larut nih, Ca, Na, Mg, K, Si itu unsur yang paling sangat larut sama air. Jadi dia mudah banget ke bawah air. Nah, terus selanjutnya ada yang tidak larut dan tidak mobile. Salah satunya Al, aluminium, Fe, krom, titanium, mangan. Nah, mereka ini kalau kena air, dia nggak larut, dia tetap terpisah sendiri. Nah, karena mereka ini nggak larut, biasanya mereka ini yang paling cepat kena oksidasi. Karena nggak bakal berikatan sama air. Kalau dia berikatan sama air, dia bakal membentuk namanya tadi yang hidrasi ini. Nah, mineral-mineral yang susah geraknya, yang mobilitasnya rendah, mereka bakal diikat sama oksigen. Jadi oksidasi. Kalau mineral-mineral yang unsur-unsur yang punya mobilitas tinggi, dia bakal keikat sama air. Bentuk namanya proses hidrasi. Nah, ada juga unsur-unsur yang kelarutannya terbatas. Misalnya Ni, CO sama Mn2, Ni2, CO2, CO2+ sama Mn2+. Ini dia punya kelarutan terbatas, jadi dia cuma larut kalau airnya asam. Nah, kalau air yang nggak asam, dia nggak larut. Nah, jadi kalau komposisi kimia dari airnya tiba-tiba berubah, atau tiba-tiba lingkungannya berubah di kena muka air tanah, dia nggak larut lagi, dia langsung mandek. Nah, nanti kalau ketika proses-proses kimia yang tadi itu terjadi pada batuan kaya ferromagnesian, ini ultramafic ya maksudnya, salah gua. Ultramafic, pada batuan ultramafic, maka akan terjadi proses laterisasi dan juga surfactant enrichment. Nah ini nih cerita awal mula nikel terbentuk ya. Nikel laterite terbentuk. Nah, yang pertama, batuan ultramafic tadi tersingkap kan? Nah, tersingkap, terus dia kena air tanah. Ini air tanah, air asam. Ini pH-nya rendah. pH-nya itu 2-4. Nah, karena dia asam, ikatan kimia yang tadinya rapi, yang gini, ikatan kimia olivin yang rapi gini, terus dia rusak. Terus jadi unsur yang terpisah-pisah. Fe sendiri, Mg sendiri, nikelnya juga sendiri, silikanya juga sendiri. Ini udah rusak nih struktur kristalnya. Jadi dia terpisah-pisah. Nah, ketika dia terpisah, mulai nih proses laterisasi ini. Nah, unsur-unsur yang tidak larut, yang mobilitasnya rendah tadi, si Fe ini kan nggak bisa gerak nih, mobilitasnya rendah banget nih. Dia mantap di atas. Nah, ketika dia mantap di atas ini, diikat sama oksigen, sama O2. Jadi Fe 2O3.
Fe2O3 ini, kalau nama mineralnya, kok gue lupa sih. Fe2O3, wait. Hematit. Hematit, ya Allah. Thank you. Namanya hematit. Nah, terus dia hematit ini nggak gerak, terus dia mantap di atas, jadi namanya endapan residual. Nah, yang lain gimana unsur-unsur yang lain? Unsur-unsur lain kan punya mobilitas nih. Oh, nih. Gimana? Nah, unsur-unsur yang punya mobilitas, dia turun ke bawah, ngikutin air. Sampai pH-nya jadi normal. Turun ke bawah. Nah, pH normal ini biasanya ada di bawah water table, muka air tanah. Jadi kan dia di atas nih, kena air hujan, ngalir ke bawah, sampai ke muka air tanah. Nah, kalau di muka air tanah ini, ya pH-nya sudah netral. Nih, di sini netral dia. Nah, ketika netral, si nikel ini sama unsur-unsur yang punya mobilitas terbatas, dia nggak gerak lagi, dia mantap di sini. Nah, ketika dia mantap di sini, mana nih posterku? Nih, ketika dia ada di bawah water table tadi, dia bertemu sama banyak unsur-unsur lain kan, Ni, ketemu Mg, ketemu Si, ketemu sama air. Nah, sama air yang ada di bawah permukaan. Nah, ketika mereka semuanya kumpul, ada kesempatan untuk membentuk yang namanya nikel magnesium hidrosilikat. Ini namanya kelompok mineral yang kita jadiin biji nikel. Nikel magnesium hidrosilikat. Jadi antara Ni, Mg, Si ditambahin OH-. Jadi yang membentuk struktur mineral baru nih. Nah, nikel-nikel yang di batuan induk tadi kan cuma 0,3% kan maksimal kan? 0,3%. Nah, ketika dia mengalami proses laterisasi, semua nikel yang ada di atas ini terkumpul ya di sini. Ini yang kita sebut namanya supergen enrichment, pengkayaan supergen. Jadi dia pengkayaan akibat pencucian. Jadi unsur-unsurnya turun ke bawah, berpisah dari unsur-unsur yang nggak penting kayak Fe ini. Si hematit tadi kan unsur residual yang bukan yang kita cari. Nah, nikelnya ini ngumpul di bawah. Yang dari tadi 0,3% di batuan induk bisa sampai 2% lebih. Selama kerja sih paling tinggi yang pernah temuin 2,4 atau 2,5 lah. Nah, dari yang 0,3% ini berubah jadi lebih dari 2% nikelnya. Nah, ore yang ini yang kita cari. Ini supergen enrichment yang di sini yang kita cari jadi biji nikel yang kita tambang. Nah, si tanah residual tadi juga, si hematit tadi, ini kan hematit nih. Dia juga bisa mengalami namanya proses hidrasi kalau ditambah sama air. Nah, kenapa bisa begitu? Water table, muka air tanah, itu kan naik turun nih. Kalau musim hujan, pas lagi musim hujan, muka air tanahnya bakal naik ke atas. Jadi Fe yang ini tadi, hematit ini tadi, kamu sama H2O.
Ion OH- ini, H2O ini kan dia pisah jadi OH-. Berikatan sama besi. Saya arti nganu kakak. Nah, ketika dia berikatan sama air, si besi ini, dia berubah nih lagi komposisi kimianya. Dia ngebentuk mineral baru, namanya goethite. Yang umumnya. Goethite. Nih. 4 menit lagi. Goethite. Nah, terus yang terakhir, unsur-unsur yang belum sempat berikatan sama air sama unsur-unsur Mg ini, kan ada sisa silika, sisa magnesium yang nggak kepake pas ikatan, yang tersisa, dia leach out. Leach out itu berarti ngikutin air tanah, terus udah jauh nih ngilang, entah larinya kemana. Nah, jadi sementara kita jadi punya kayak gambaran, ini namanya tanah residual. Ini tanah residual juga, tapi yang sudah mengalami hidrasi, penambahan air. Di sini daerah pengkayaan, supergate enrichment. Terus di sini batuan induknya. By the way, ini kan sudah hampir 40 menit. Kalau misalnya koneksinya meeting ini tiba-tiba terputus gara-gara limitnya si Zoom, nanti langsung cepat gabung lagi dengan room yang sama, passwordnya juga sama. Oke? Oke. Nih, sampai sini kita dapat yang namanya sebekan nikel magnesium hidrosilikat. Apa sih nikel magnesium hidrosilikat ini? Next. Nih. Nikel magnesium hidrosilikat ini kelompok mineral ya, bukan satu mineral doang, tapi kelompok mineral, di mana di situ ada solid solution antara NiO, MgO sama SiO2. Nah, biji utamanya itu nanti nikel magnesium hidrosilikat ini namanya garnierit. Nih. Jadi garnierit itu ada di tengah-tengah ini. Nih, ini garnierit di sini di tengah-tengah ini. Kalau dia mojok, ini kan maksudnya di diagram ternary ini, kalau dia di garis yang ini, berarti kan Ni-nya maksimal nih. Di sini ini MgO maksimal. Ini di sini MgO paling sedikit, di sini Ni paling sedikit, di sini silika paling sedikit. Nah, kalau dia mepet di ujung sini, di tengah-tengah, magnesiumnya sedikit, berarti dia namanya pimelit. Ada juga willemsenit sama nepounit. Nepounit nih paling dekat ke Ni posisinya. Nikelnya paling tinggi, 58,9%. Tapi jarang banget ditemuin. Rata-rata mereka posisinya di garnierit ini.
udah digarnierit dia tinggi banget kandungan nikelnya. Nah, ini bentuk garnierit. Jadi kalau kita eksplorasi, barang ini yang paling dicari nih. Benda ini. Warnanya hijau gitu, terus keras. Nih. Misalkan ini kalau dia silikanya yang tinggi banget, dia nggak jadi garnierit lagi. Jadi kalau ada nikelnya sedikit, tapi silikanya tinggi, jadi dia bentuknya kayak tembus pandang gitu. Itu namanya jadi kayak batu akik gitu dia. Namanya chrysoprase. Jadi dia tembus pandang gitu. Itu yang banyak dijadiin orang-orang batu akik. Warnanya hijau terus tembus pandang karena silikanya tinggi. Oh, ini nanti. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kecepatan gue ngomong nggak? Min, kenapa kalau Sulawesi itu tinggi apa ya? Stephen itu banyak ceweknya. Apa? Ada yang mau nanya? Maaf Min, mau nanya boleh nggak Min? Boleh. Jadi ini Min, kan tadi sempat disinggung sama admin kalau Sulawesi itu dari Australia. Oh, kita mengarah ke sana. Nah, bagiannya bukan dari Australia sih. Yang mau, ya yang bagian ini Min. Nah ini itu bukan dari Australia tapi dari ini spreading di laut Filipina. Jadi laut Filipina itu berarti ini laut Filipina kan? Ini namanya laut Filipina. Dia spreading. Nah pas dia spreading dia ketemu sama lempeng samudra dari Australia. Nah, terus dia jadi island arc di sini. Yang mau ditanyain ini Min, kan kita tahu kalau nikel laterite itu dari batuan ultramafic. Nah, batuan ultramafic itu identik dengan samudra. Berarti bisa disimpulkan itu benuanya muncul dari samudra, Min. Iya, benar. Jadi sebenarnya bukan benuanya muncul sih, istilahnya tetap samudra. Jadi ketika kasusnya ini nih, lihat yang hijau ini, yang kulingker ini namanya bukan continental arc. Nah, kalau ini Jawa itu disebut continental arc atau busur benua. Oh, jadi busur kontinen. Nah, kalau ini namanya island arc, samudra. Kepulauan. Beda ceritanya. Jadi kalau dia bisa disimpulkan itu samudra yang menaik gitu ya, Min? Ya, di samudra, lempeng samudra ketemu lempeng samudra. Kan subduksi ini jadi gunung api. Ya. Nah, jajaran gunung apinya itu namanya island arc. Ini juga island arc namanya. Island arc, busur kepulauan. Berarti dulunya tidak ada ya, Min, itu, Min? Ya, dulunya di bawah laut. Nah, karena dia lantai samudra ya, Min? Di bawah samudra. Lantai samudra. Dan karena dia tabrakan sama-sama lempeng samudra, salah satunya pasti naik. Oke, makasih ya, Min ya. Bentuk jajaran gunung api. Oke, lanjut. Saya Min bertanya, kan ini serpentinit itu juga periodenya yang serpentinisasi itu kan juga ultra basah. Ya. Nah, tapi yang saya dapat di lapangan kata dosen itu nikelnya rendah kalau sudah serpentinisasi. Memang proses serpentinisasi itu mengurangi kadar nikel nggak? Jadi, sebentar. Kebanyakan proses serpentinisasi itu terjadi karena penambahan air pada ikatan kimia si ultramafic itu. Jadi misalnya ada, anggaplah kasarannya NI-nya 1, Mg-nya 1, misalnya SiO-nya 5. Nah, ketika kita tambahin air, di dalam itu airnya misalnya 5 juga, otomatis komposisi yang lain kan bakal berkurang. Nah, jadi kayak misalnya awalnya 0,3%, tapi karena disuntikin air, masuk air di formasi itu, air hidrotermal ke air permukaan, terus dia komposisinya kan bertambah nih, jadi yang misalnya 5 satuan, terus ditambah air jadi 7 satuan misalnya, nah otomatis persentase si NI-nya bakal berkurang.
Nah, rata-rata proses serpentinisasi ini aku pernah baca itu bisa mengurangi komposisi nikel itu sampai 27%-nya. Jadi kalau bagusnya kita cari yang belum jadi serpentin sih, itu kan ya susah. Masih rata-rata hampir semuanya tuh kena serpentinisasi waktu dia naik ke permukaan. Tapi banyak juga sih di daerah Kolaka itu masih ultramafic, banyak khas burbit di sana. Iya, makasih Min. Min, mau nanya, Min. Oke. Kalau di Sulawesi itu, mau nanya, Min. Kalau di Sulawesi, cara kita pertama dalam eksplorasi nikel itu bagaimana, Min? Apakah setiap daerah itu punya kandungan ultramik yang berbeda-beda? Jadi ketika kita eksplorasi, hal yang paling penting pertama kali dilakukan itu studi regional. Nah, batuan-batuan tiap daerah kan beda-beda nih. Ultramafic di daerah Morowali, dengan ultramafic di daerah Kolaka, dengan ultramafic di daerah Konawe, itu pada beda-beda tuh. Nah, itu kita tahu dari regional settingnya. Jadi kita baca peta geologi regional dulu, itu tahap paling awal tuh. Kita baca regionalnya, tapi kita dapat, oh di sini ternyata daerah ini banyak khas bukit, oh di daerah sini banyak dunit gitu. Nah, setelah kita dapat regional itu, baru kita pastiin dengan cek pemetaan di lapangan. Nah, untuk tahapan-tahapan eksplorasinya ini nanti kita bahas di minggu depan lah. Minggu depan kita bakal bahas khusus tentang metode eksplorasi nikel latrit, mulai dari studi regionalnya, terus lanjut ke pemetaan, terus sudah itu test pit, ngebor, sampai dapat analisis lab, sampai pemodelan. Kalau sempat minggu depan lah kita mulai. Lanjut yang sesi 2-nya. Terus ada lagi? Saya mau bertanya. Saya. Pertanyaan saya itu pernah dengar bahwasanya untuk eksplorasi nikel itu kan dia dibagi berdasarkan profil nikel latrit. Ada yang namanya iron cap, limonite, sapolit, sama bedrock. Itu tadi untuk terminologi itu sama nggak sih sama yang dijelaskan sebelumnya yang bagian ada supergan enrichment dan lain-lain tadi? Kalau sama, bisa tolong jelasin nggak, Min, di bagian profil nikel latrit mana masing-masing profil nikel dari masing-masing profil nikel latrit tersebut per profil itu kandungan nikelnya yang paling banyak di mana, paling rendah di mana? Itu aja, Min. Terima kasih. Itu sebenarnya mau tak sesi selanjutnya. Cuma aku tadi ngira 40 menit langsung bakal mati. Ternyata ini kayaknya udah lebih dari 40 menit masih hidup sih. Iya, tadi unlimited soalnya. Oh, unlimited ya? Iya, tadi ada pemberitahuannya. Oh, promo berarti. Bagus lah. Jadi bisa langsung lanjut kita. Nih, tadi batas ini ya? Batas mana tadi? Batas ini tadi ya. Nah, seperti yang ditanyain tadi, nikel latrit itu punya namanya profil latritnya. Oh, pesertanya bisa lebih nggak sih? Oh, enggak. Nah, ini namanya profil nikel latrit. Secara umum, nikel latrit ini punya profil namanya limonite, saprolit, bedrock. Limonite ini, itu yang kita sebut tadi dengan istilah tanah residual. Ini nih, zona residualnya. Di limonite ini bakal ada mineral-mineral yang mobilitasnya rendah, Fe, Al, mangan yang 3+, sama kromit yang 3+. Nah, terus di bawahnya limonite. Ini koreksi harian, jadi nilai anomalinya apa sih? Nah, terus di bawahnya limonite ini ada namanya saprolit. Nah, saprolit ini yang kita sebut tadi namanya daerah yang punya supergan enrichment. Daerah berkumpulnya mineral-mineral ekonomis tadi, nikel ekonomis tadi, mengumpulnya di saprolit. Nah, terus yang terakhir ini bedrocknya. Ini bedrock yang belum lapuk, masih fresh. Min, saya mau nanya, Min. Bentar, kalau kita review lagi di sini. Nah,
bagian ini, dua ini masuk namanya limonit. Terus yang ini saprolit. Yang ini bedrock. Nah, tapi untuk kepentingan eksplorasi, ini kita pisah-pisah lagi nih ceritanya nih. Dipisah-pisah lagi jadi beberapa klasifikasi tertentu ya. Oh ini. Nah kalau di lapangan bentuknya nggak ada yang sempurna ya. Jadi kayak ini bedrocknya masih fresh, serpentinisasi. Ini saprolitnya tanah lapuk tapi warnanya hijau nih, fisiknya nih. Dia lebih hijau. Terus yang ini limonit, warnanya merah. Terus tadi pertanyaan yang tadi juga tentang kandungan nikelnya. Nih, dari buku yang aku baca, ini namanya PTA Core Sample. PTA ini daerah project nikel paling besar di Surakarta. Jadi dia yang bikin buku itu ngelakuin penelitian di PTA. Jadi unsur nikel itu pertama-tama, nih dari limonit dia tuh rendah nih, mulai dari 1% lah paling tinggi. 1%, makin mendekati zona transisi antara limonit dan saprolit, dia mulai naik sampai 1,5, tapi maksimal bakal hampir 2,5%. Terus makin jauh ke bawah, makin turun lagi, sampai mendekati bedrock dia jadi 0, nggak ada lagi nikelnya. Nah, daerah yang kurvanya meningkat ini di sini. Mulai dari start masuk saprolit sampai beberapa meter di bawahnya, itu kandungan nikel kemungkinan paling tinggi. Nah, ini yang disebut namanya supergrain Ni enrichment. Di atas 1,5% Ni. Nah, ini yang jadi barang tambang. Jadi kalau kita kerja di tambang, daerah yang kita cari, itu yang punya nikel di atas 1,5% buat ditambang. Itu grade rendah sih, grade paling tinggi itu yang 2 ke atas. Itu grade A. Antara 1,5 sampai 1,7 itu masih di kadar rendah, masih yang jelek kualitasnya. Dan kalau dia kalau dia kobal dia hampir atas sih. Jadi pokoknya dia pertama tuh meningkat, terus semakin mendekati si bedrock dia mulai turun lagi. Habis ini ada lagi pertanyaan tadi? Udah masuk belum jawabannya? Cukup, Min. Terima kasih. Terus yang nanya lagi? Saya mau nanya dong, Min. Oke. Iya. Jadi ini kan namanya kan nikel laterite nih, Min ya? Ya. Sebenarnya proses laterite itu sendiri apa sih, Min? Karena saya juga nemuin endapan yang juga berhubungan dengan laterite. Jadi proses laterite sendiri itu apa sih, Min? Terima kasih. Jadi sebenarnya proses laterite itu sendiri adalah proses pemisahan antara yang si residual tadi dengan si enrichment dengan yang kita cari. Nah sebenarnya bukan cuma di nikel aja yang punya laterite. Salah satu endapan yang laterite endapan laterite yang terkenal lagi salah satunya ini 1-2 dengan nikel nih. Sekarang malah tambangnya lagi oke banget. Itu namanya bauksit. Nah, si bauksit ini juga sama laterite juga. Jadi dia intinya laterite itu dia punya proses pemisahan antara yang si residual antara yang dia nggak mobile sama yang mobile. Nah, tapi kalau di bauksit yang dicari malah yang nggak mobile. Karena bauksit itu dia biji aluminium. Nah, aluminium itu dia nggak larut, nggak mobile, jadi dia tetap di atas barengan sama si besi.
Nah, jadi kalau kita mau nambang bauksit yang dicari bukan saprolitnya, tapi limonitnya, begitu. Masuk jawabannya? Iya Min, masuk Min. Berarti laterit ini adalah proses pemisahan antara mineral yang mobile dan juga immobile ya, seperti itu Min. Kasarnya seperti itu, unsur yang mobile dipisahin sama unsur yang tidak mobile dengan yang mobile. Oke. Ya, bisa dipahami Proses Min. pemisahannya itu. Pencucian itu kan istilah kata lainnya leaching, bisa pernah disebut orang leaching juga kan? Ya, leaching. Ya, soalnya saya juga bingung masalah tentang yang ada istilah tentang leaching seperti super gene enrichment yang ada pada copper seperti itu. Apakah istilahnya kurang lebih sama atau istilahnya sih sama berbeda? Sama. Ini kalau kita di tembaga, produk-produk dari super gene enrichment-nya itu si malachit sama si azurit. Ya, betul Min. Ya, oke. Terima kasih, Min. Lanjut. Ada nanya lagi? Tanya, Min. Ini gua record nggak ya? Kayaknya gua record sih. Halo, lanjut. Kira-kira untuk kandungan nikel yang paling optimal untuk ditambang itu minimum berapa ya? Buat ditambang paling rendah itu 1,5. Itu udah grade paling rendah tuh kalau emang perusahaannya udah nggak ada lagi ore yang mau dicari. Tapi kadang-kadang juga di limonit itu yang di goetit tadi, yang di yellow yang di limonit yang kena air tadi itu bisa nyimpen nikel sampai 1,2%. Nah, kadang-kadang yang kalau kita butuhin yang 1,2 yang 1,5 tuh ditambang juga buat campuran kadar tinggi. Nanti kalau kita jualnya di mixing dia dengan kebutuhan perusahaan sih sebenarnya. Kalau misalnya ada perusahaan yang cuma mau nambang 1,7 ke atas, ada perusahaan yang mau nambang ke bawah juga. Tergantung strategi pemasaran mereka sebenarnya. Kan tambang ini kan soal ekonomis nggak ekonomis. Kalau kira-kira nggak ekonomis, buat apa sih ditambang? Begitu. Gimana? Halo Min. Ya. Mau nanya Min, apakah dari setiap daerah yang berada 1,5 Min, dalam setiap tumpukan itu apakah sama 1,5? Dan dimungkinkan apakah semakin dalam dia menambang, dia kandungan nikelnya semakin sedikit? Ya, jadi kalau soal semakin dalam semakin sedikit itu benar karena udah ada risetnya. Jadi nikel ini kan punya mobilitas yang terbatas. Jadi kalau dia sudah nggak asam lagi, sudah netral, dia berhenti di situ. Nah, tapi semakin ke bawah, magnesium sama silika itu kan tetap lanjut ke bawah tuh. Jadi semakin ke bawah, nikelnya semakin rendah, magnesium sama silikanya makin tinggi. Jadi mendekati si bedrock itu, makanya kalau kita lihat nanti di bedrock itu suka ada urat-urat silika gitu. Jadi semakin mendekati bedrock, nikelnya makin rendah, magnesium sama silikanya makin tinggi karena mereka yang paling mobile, bisa sampai bawah banget. Gitu. Nah, terus soal apa tadi? Satunya tadi yang kadarnya rata 1,5 atau enggak gitu ya? Iya, Min. Tentu tidak dong. Jadi itu sangat variasi banget sih. Karena endapan nikel latrit ini banyak yang mempengaruhinya. Nah, nanti slide selanjutnya ini kita bakal bahas hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya nikel latrit. Jadi mulai dari ketebalan sampai kandungan persentasenya dipengaruhi sama hal-hal tersebut. Lanjut atau ada nanya dulu? Lanjut. Ada nanya lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi nikel latrit yang terakhir. Lanjut. Min, lanjut. Oke. Oh, ini sebelum kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi nikel latrit, kita bahas ini pembagian kalau kita kerja di perusahaan, kadang ada beberapa prosedur yang harus kita lakuin. Misalnya tadi kita kan cuma taunya limonit, saprolit, sama bedrock. Nah, kalau di perusahaan, aku dulu magangnya di Antam sih. Dia ngebagi lagi, jadi limonitnya dibagi, saprolitnya juga dibagi. Nah, si limonit ini dibagi jadi red limonit sama yellow limonit. Red limonit ini tadi buat tanah residual yang nggak kena air. Jadi dia isinya tuh warnanya merah kan, namanya diisi sama hematit. Hematit ini kalau bentuknya bubuk dia warnanya merah.
Nah, terus kalau si kuning ini, dia kan tadi sudah hematit kena air, jadi namanya mineralnya terbentuk yang baru namanya goethit. Ini warnanya kuning nih kalau dibentuk serbuknya. Nah, terus saprolitnya juga dibagi nih. Saprolit yang bouldernya kurang dari 10%, kan kadang di saprolit tuh suka ada batu-batunya tuh. Nah, kalau dia kurang dari 10% namanya early saprolit, kalau dia 10-50 itu rocky saprolit, kalau dia di atas 50% batunya, dia namanya saprolit rock. Nah, kalau bedrock nggak dibagi bedrock. Bedrock ya batu yang belum dilapuk. Nah, penampakannya tuh kayak gini. Nih. Ini dia namanya red limonite, warnanya merah. Merah gelap, merah kecoklat-coklatan, merah kehitaman. Kandungan paling banyak di sini tuh hematit. Kalau yang ini, yang tempat warnanya sama-sama tanah residual, tapi dia lihat nih, ada airnya nih. Basah banget biasanya di sini. Assalamualaikum. Nih, warnanya kuning. Itu namanya yellow limonite. Jadi pembagiannya berdasarkan warna ya. Jadi kalau dia merah, red limonite. Kalau dia warnanya kuning, yellow limonite. Nah, yellow limonite ini, dia ada riset yang pernah bilang dia bisa ngikat nikel sampai 1,2%. Walaupun kecil, cuma lumayan lah kalau buat campuran. Nah, ini masih IDM-ku. Nah, selanjutnya ini early saprolit. Jadi yang border-bordernya tuh kurang dari 10%. Dia warnanya hijau kekuningan, ada hijau-hijaunya sudah. Batu-batunya cuma sedikit, ini batu. Di bawah 10%. Kalau nggak sampai 10%, dia namanya early saprolit. Bentuknya tuh lunak. Nah, selanjutnya rocky saprolit. Rocky saprolitnya saprolit juga, ada nikelnya juga. Cuman batu-batunya banyak nih. Ini batunya antara 10-50%. Terus selanjutnya, ini namanya saprolit rock. Ini batunya nih, batu nih. Lebih dari 50% ini udah batu sendiri tok. Ini batu. Ini silika sih. Ini batu. Tapi di celah-celah batu ini suka jadi tempat bersarang namanya tadi nikel hidrosilikat. Garnier itu suka adanya di saprolit rock. Jadi kan saprolit kan masih keras nih, saprolit rock nih. Dia punya celah-celah. Nah, celah-celah itu diisi sama si larutan ini, larutan nikel magnesium hidrosilikat. Terus dia presipitasi keras, jadi degradirat gini. Nih, makin ke bawah, makin ke sini, nikelnya makin kurang. Ini kan hijauan, ini kan hijau nih. Hijau kuat banget. Makin ke bawah, makin hilang hijaunya. Ada hijau sedikit. Nah, setelah hijaunya hilang, di sini kan nggak ada hijau lagi nih, batas ini nih. Ini kan udah nggak ada hijau lagi ke sana kan. Nah, yang ada tuh warna putih ini. Si putih ini campuran Mg sama silika. Jadi makin ke bawah, udah Ni-nya makin berkurang. Baru nanti ketemu sama si bedrock. Nih, batu keras. Yang kandungan nikelnya cuman maksimal paling banyak ditemukan 0,3%. Kalau dia dunit. Nah, ini baru masuk faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya nikel latrit. Yang pertama, batuan asal. Yang kedua, kondisi asam basa pH. Yang ketiga, potensi reduksi oksidasi pada lingkungan. Yang keempat, rekahan pada batuan. Yang kelima, iklim. Yang ketujuh itu topografi, vegetasi sama waktu. Nah, batuan asal nih faktor yang pertama nih.
batuan asal yang kita tahu tadi kan syaratnya harus ferromagnesium. Jadi semakin banyak magnesium sama besinya, makin bagus dia buat jadi batuan induk laterit nikel. Ini udah kita bahas nih masalah soal ini. Nah, selanjutnya kondisi asam basa pH. Nah, pH ini penting banget buat terbentuknya tanah laterit karena kalau dia pH-nya normal, itu oksidasinya bakal kurang terjadi. Jadi dia harus di pH yang rendah, di asam. Semakin asam dia, makin cepat tuh dia buat bikin karatan, mengkorosi batu-batunya. Nah, kalau dia pH asam akan mempercepat proses pelapukan kimia nih. Makin cepat pelapukannya, berarti makin bagus juga lateritnya. Nah, air asam ini banyak diproduksi, salah satunya air di iklim tropis. Kalau nggak yang di vegetasi. Air rawa tuh asam banget tuh. Tapi kalau udah terlalu banyak pohonnya, kalau rawa tapi rawanya tuh udah pohon semua tuh, itu pH-nya bakal balik lagi dia. Jadi basa lagi, pH-nya tinggi. Jadi yang sedang-sedang aja ini vegetasinya. Kalau vegetasinya terlalu lebat malah jadi reduksi. Jadi kita butuh kondisi lingkungan yang asam ya. Nah, ya balik lagi soal asam. Kenapa laterit itu cuma bisa terjadi di atas oksidasi? Cuma ini water table nih. Water table. Di bawah water table itu yang terjadi adalah reduksi. Yang di sini terjadi oksidasi. Nah, jadi nikel tadi kan dari atas dia turun ke bawah nih. Ketika dia sudah sampai di daerah reduksi, oksidasinya berhenti, terus nikelnya nggak gerak lagi. Airnya netral. Jadi oksidasi itu cuma bisa terjadi di atas muka air tanah. Jadi kalau udah di bawah muka air tanah dia nggak bisa oksidasi lagi. Terus rekahan. Salah satu faktor yang sangat penting juga buat pembentukan laterit itu rekahan. Jadi makin banyak rekahnya, entah itu gara-gara pohon, entah itu gara-gara tektonik, zona sesar atau segala macam, makin cepat juga kan air dari permukaan tuh buat penetrasi, air hujan, makin banyak juga permukaan-permukaan yang kena air. Jadi proses pelapukan kimia itu bakal meningkat dengan cepat. Selanjutnya iklim. Iklim ini penting juga karena kita butuh curah hujan ya, butuh curah hujan yang nggak butuh deras-deras banget tapi rutin stabil. Jadi makin banyak air hujan yang jatuh, air hujan itu kan asam tuh. Jadi makin banyak air hujannya dia makin cepat dia proses laterisasinya. Makanya di daerah yang banyak es kan nggak mungkin bisa ada laterit. Jadi kita butuh curah hujan yang tinggi lah, sama iklim yang tropis, panas. Nah ini, yang nggak kalah pentingnya, malah paling penting sih sebenarnya buat nyari nikel laterit kalau kita eksplorasi itu topografi. Jadi kalau kita ngomongin topografi itu, nanti imbasnya ada di runoff air hujan sama penyerapan air hujan ke dalam profil laterit. Kalau dia lerengnya terlalu curam, airnya tuh ini misalnya lereng nih. Kalau lerengnya curam banget, tinggi banget gini, air hujan tuh kan nyentuh tanah, terus langsung lari dia karena ini dia terjal banget. Jadi dia nggak sempat buat penetrasi ke dalam. Nih. Makanya kalau di daerah yang lerengnya tinggi, terjal banget, itu tidak bisa terbentuk laterit tapi nggak tebal, cuma tipis-tipis saja, cuma lapuk beberapa sentimeter, 1-2 meter juga mungkin lama sih. Nah, tapi kalau dia terlalu landai, bisa landai banget nih daerahnya. Nah, ini misal daerah landai banget nih, air itu cuma genang aja. Nih, airnya cuma genang nggak penetrasi. Jadi dia cuma nutupin di atasnya doang. Nah ini juga laterisasinya nggak jalan juga. Karena dia cuma genang, cuma ada airnya, cuma nggak punya kekuatan buat penetrasi ke dalam. Karena dia terlalu landai. Tapi kalau dia terlalu terjal, malah airnya lari.
nggak cepat. Jadi kita butuh daerah yang namanya gently topografi. Jadi yang nggak terjal-terjal banget tapi bergelombang lah istilah katanya kayak gini. Nah, ini ada beberapa tipikal topografi nickel laterite. Kalau dia di air rolling hill nih, ini yang sebenarnya paling dicari. Jadi ketika bukitnya landai, nggak terlalu terjal tapi nggak terlalu landai, endapan nickel laterite-nya bakal tebal nih. Nih, tanahnya bakal banyak. Tapi kalau di step hill, misalnya ini, di lereng-lerengnya bakal tipis karena air tadi nggak sempat penetrasi, dia langsung lari airnya. Jadi tanah laterite-nya nggak bisa terbentuk. Kalaupun terbentuk, ini bakal longsor ke bawah, bakal terendapkan di sini. Jadi di sini nggak bakal tebal laterite-nya. Tapi kadang-kadang di atasnya masih ada kemungkinan masih bisa prospek sih bagian atasnya. Jadi makanya kalau orang nambang nikel suka di atas bukit gitu. Nah di atas bukitnya itu ini landai kan. Terus kalau di teras sungai, di sini misalnya, airnya kan banyak di teras sungai nih, drainasenya juga bagus. Jadi laterite-nya juga bisa tebal kalau kita di pinggir-pinggir sungai. Karena air sungainya deras, ada airnya lah. Kita butuh air, terus drainasenya bagus, penyerapan airnya juga bagus, jadi bisa dibikin tebal. Nah, kalau ini yang di plateau dataran tinggi. Kalau di dataran tinggi bagusnya erosinya sedikit yang susahnya. Tapi penyerapan airnya tinggi, drainasenya kurang. Di sini dia tulisannya thick laterite akumulasi. Berarti bukan laterite itu tebal bukan gara-gara dia. Gara-gara lereng-lereng yang di sebelahnya mungkin. Dia ngendap di sini. Nah, kalau ini ada dissected plateau ini berarti ada dua dataran gitu, dua dataran tinggi dipisah sama sungai ini. Nah, gara-gara sungai ini absorpsinya penyerapan airnya jadi tinggi, drainasenya juga bagus, jadi laterite-nya bisa tebal juga. Nah, yang terakhir topografi basin. Dia cekungan ini, kalau dia cekungan, drainasenya udah kurang, erosinya kurang, dia cuma menampung akumulasi dari material transportasi. Jadi dari gunung-gunung laterite-nya terendapkan di sini. Dia cekungan. Jadi bukan laterite asli dari batunya dia yang di sini, tapi dari tempat lain yang ngumpul ke sini. Nah, selesai. Lanjut di pertemuan berikutnya, metode eksplorasi nickel laterite minggu depan ya. Minggu sekitar hari Sabtu juga, mungkin Sabtu atau Jumat minggu depan. Hari Senin sampai Kamis aku dikejar deadline kerjaan. Oke, ada yang mau nanya? Semangat, Min. Semangat, Min. Makasih. Ada yang mau nanya? Terima kasih banyak ya, Min. Makasih, Min. Ada yang mau nanya, Min? Mau nanya, Min. Apaan? Makasih, Min. PT-nya nggak dikasih ya, Min? Apa? Min, mau nanya, Min. Ya, oke. Satu pertanyaan lagi, Min. Oke. Min. Oke. Ya, Min. Oh, yo. Lanjut. Saya mau nanya nih, Min. Kan tadi Min bilang kan kalau dia makin landai, maka proses penyerapan airnya juga makin cepat, kan begitu, Min? Nah, saya mau pengen tahu, Min, di Indonesia, apalagi dalam penambangan nikel, yang biasanya topografi yang sering ditemukan di lapangan yang mana, Min? Semuanya. Ada semua. Jadi kalau kita masuk ke lapangan, kadang daerah, itu yang susahnya kita mapping nikel. Jadi, kalau kita mapping nikel, mapping biasa kan bisa lihat sana gunung, mungkin di bawahnya ini. Kalau nikel itu, kalau kita eksplorasi, kita harus pakai grid. Jadi, per tiap berapa meter kita ambil sampel,
Karena emang itu, karena topografinya tuh berubah-ubah terus, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada yang sama. Jadi belum tentu di sini nikelnya tinggi, geser 50 meter pasti tinggi belum tentu. Jadi itu agak repotnya mappingnya itu harus pakai grid. Karena semua morfologinya tuh ada semua. Batunya juga belum tentu sama semua lagi. Nanti itu bakal kita bahas minggu depan buat teknik-teknik eksplorasinya. Siap, Min. Makasih, Min. Oke. Halo, Bang. Ada lagi mau nanya? Mau nanya, Bang. Apa? Pernah dengar dari temen itu kalau ada semacam mineral tuh hitam-hitam tuh namanya lerzolit di later itu gimana ya, Bang? Lerzolit itu bukan mineral loh, batu itu. Nah, gimana, Bang? Ya, jadi kan batu lerzolit yang hitam, kalau kita di lapangan nikel nih, ketemu yang hitam-hitam, itu biasanya mangan. Tapi waktu itu dia dikasih tahu sama kepala eksplorasinya kalau itu lerzolit tuh. Lerzolit itu batu tuh. Tapi dia kayak cuma nyisip aja gitu loh, Bang. Tadi kan bisa kalau kita lagi eksplorasi nih di tanah kan kadang tadi kita lihat profil laterit kan, daerah saprolit, daerah dekat bedrock kan tanah tapi ada batu-batunya. Nah, kalau kita ketemu batu-batu di situ ya, kalau batunya bedrocknya lerzolit ya batunya lerzolit juga lah. Jadi ya tergantung batunya, tergantung batuan induknya. Jadi Tapi mempengaruhi kualitas nikelnya nggak, Bang? Ya mempengaruhi, karena batuan induk tadi kan salah satu yang mempengaruhi apa namanya, bentuknya nikel laterit. Nah, lerzolit itu coba nanti kita lihat ya, kita geser ke klasifikasi yang tadi. Anjir. Halo Min, bisa bertanya Min? Ya bentar. Kita nyari klasifikasi batu tadi. Laptop gua lagi nge-lag parah nih. Ada, Bang. Sama-sama ya. Beli baru, Bang. Kebanyakan dipakein kerja. Min, proyek kerja terakhir di mana, Min? Setahun ini aku kerja di batu bara. Daripada aku lupa, makanya aku ngadain ini aja lah. Boleh tahu site-nya di mana, Min? Terakhir kemarin itu, terakhir banget di daerah Luwuk. Perbatasan Luwuk sama Morowali. Nah nih. Papua berarti, Min ya? Papua. Apa? Kolaka itu, Kolaka. Ini Luwuk, Sulawesi Tenggara. Morowali ke atas kan ya? Ke atas terus. Lengan timurnya Sulawesi. Bungku. Nah tadi yang nanya soal lerzolit tadi nih. Lerzolit itu dia ada di sini. Jadi dia ada olivin, terus ada ortopiroksin, ada klinopiroksin. Nah, di tengah-tengahnya sini, tapi olivin tetap mendominan ya. Olivin lebih dari 40%. 40 sampai 90%-nya olivin. Terus ditambah ada ortopiroksin sama klinopiroksin. Dan jadinya lerzolit. Dan nikelnya ya lumayan bagus juga karena tetap masih di bagian sini. Siapa nih garis panai? Min, mau nanya dong, Min. Tapi rada keluar dari bahasan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Selagi gua ngerti ya. Oke. Jadi gini, Min. Kan tipe endapan nikel kan ada dua tadi. Ada yang nikel sulfida sama nikel laterit. Kan yang kita bahas nikel laterit nih. Nah, kalau yang nikel sulfida tuh ada nggak sih, Min, yang ditambang? Ada banyak. Di Kanada itu terutama.
Oh, di Kanada. Kanada itu kalau nggak salah produsen nikel sulfida paling tinggi di dunia deh. Di Indonesia ada di Sorowako, cuman nggak ekonomis. Apakah ekonomis, Min? Cuma sedikit. Jadi kayak dia tuh kayak emas gitu loh. Jadi dia ngisi urat-urat sulfida, urat-urat batuan nih, kena hidrotermal kan. Jadi dia bentuknya kayak vein gitu. Nah, vein ini emang konsentratnya tinggi. Ya itu kalau nggak salah sampai 20% nikelnya. Cuma namanya vein kan terbatas, kecil. Nah, kenapa nikel laterite lebih prospek ditambang? Karena dia walaupun konsentrasinya cuma maksimal 2%, 2,5%, tapi luasannya tuh luas banget. Satu Langkan Sulawesi bagian timur tuh hampir ini semua, hampir ultramafic semua. Jadi makanya di Indonesia orang pada nambangin yang laterite, kurang kerjaan sih nambangin yang sulfida di Indonesia. Kecuali nanti suatu saat ada yang ngebor terus mau cadangan banyak banget ya mungkin lah. Kalau yang di clay mineral ada nggak Min? Gimana clay mineral? Clay mineral. Clay mineral? Iya. Mana tahu? Kasusnya yang dia itu dari alterasi hidrotermal kemudian jadi clay mineral di permukaan kemudian leaching tadi yang super enrichment-nya itu mungkin terjadi nggak ya? Gimana ya? Kalau dia di hidrotermal itu dia kan stabil banget soalnya. Ikatannya Ni ketemu sama si Cooper sama silika. Bisa jadi juga supergain enrichment kan, karena tembaga pun kan bisa supergain enrichment ya, bisa jadi ada, cuman tetap aja nggak ini lah, maksudnya nggak luas sebarannya. Kita ngejar supergain itu gara-gara sebarannya luas. Kalau kita nyari yang sulfida ya nyari langsung di veinnya lah, ngapain nyari yang laterite. Yang sebenarnya istilahnya sih bukan laterite sih. Apa sih namanya ya? Placer. Yang kebawa sama ini. Sama apa namanya? Air. Min. Ya. Kan Min bilang tadi kan bahwa nikel yang paling terbanyak di Indonesia itu laterite, Min. Nah. Mau nanya nih, kalau misalnya kita buat ke industri baja nih, sebenarnya nikel yang saya tahu itu adalah membuat supaya dia itu getas atau kuat. Nah, kalau misalnya nikel laterite itu memang kandungannya kan 2% tuh, Min. Apakah berpengaruh pada saat proses pembentukan baja, Min? Makanya diperlukan. Tidak begitu dong aturan mainnya. Jadi aturan mainnya itu yang 2% ini tadi, kita masukin ke smelter dulu dong. Di smelter ini namanya tempat pemurnian. Nah, di smelter ini nanti yang kalau kalian pernah ke Morowali ada IMIP tuh, perusahaan gede banget itu khusus smelter nikel. Itu nanti dimurnikan lagi. Jadi yang dari 2% tadi digabung nih. Digabung, dipisah lagi unsur-unsur lainnya. Jadi konsentrat sekitar 25%. 25% nikel yang biasa dijual 25%, nah cetakannya sekarang nih kalau yang dijual-jual ke luar negeri. Nah, baru dijadikan alloy. Alloy itu maksudnya campuran baja ya. Jadi kalau Ni nikel dicampur tembaga, dicampur besi itu namanya alloy, campur-campuran gitu. Ya nggak bisa langsung 2% tadi langsung dijadikan alloy, nggak bisa. Dia harus dimurnikan dulu, dimasuk smelter. Bang, mau nanya dong. Waktu saya pernah ke lapangan nikel itu ada amorf silika tuh, di amorf silika itu kayak ada silika gitu. Ada yang masih putih, ada yang udah bergradasi jadi hijau, ada yang jadi hijau banget. Yang hijau banget tadi kan garnierit. Nah, yang masih putih banget itu apa ya, Bang? Itu namanya ya silika. Jadi sebutannya ya silika aja. Jadi silikanya nanti ngisi di rekah-rekahan kan? Ngisi di rekah-rekahan dia bakal ngebentuk kayak pola-pola ini loh. Kalau rekah-rekahannya bentuknya kayak saling potong-memotong, dia jadi kayak bentuknya jadi kayak gitu juga. Jadi sering disebut namanya silika boxwork. Istilah yang paling sering sebutan orang namanya silika boxwork. Jadi silikanya tuh ngisi ruang-ruang, terus bentuknya nanti bakal seperti ruangan itu. Silika apa, Bang, tadi? Sorry nggak dengar. Gimana? Silika apa tadi istilahnya? Sorry nggak dengar. Boxwork. BOXWORK. Oh, boxwork. Halo, jadi memang apa namanya, si silikanya itu
terkumpul terus lama-lama jadi garnierit gitu apa gimana? Enggak, kalau dia ikatannya ketemu sama nikel baru. Jadi sebelum dia keras nih, itu kan sudah keras nih. Kalau udah jadi silika keras tuh namanya udah terpresipitasi. Jadi sebelum dia terpresipitasi, dia harus ketemu sama nikel dulu. Itu baru terpresipitasi, baru jadi garnierit. Tapi kalau emang di bawah-bawah tuh memang nggak ada lagi nikelnya sudah. Udah mendekati bedrock. Nah, jadi batuannya itu lapuk, terjadi reaksi kimia, terus si silikanya jadi bebas, baru masuk ke rekahan gitu bang? Ya. Nah sebenarnya silika box ini ganggu banget kalau kita eksplorasi. Dia suka nyangkut di bor. Jadi kalau kita ngebor nih, dapat silika box work, dia suka runtuh-runtuh ke bawah dia. Dia nggak lengket, nggak leket sama pipa bornya. Jadi kita udah tarik, dia turun lagi ke bawah, runtuh lagi tuh. Runtuh terus. 3 kali runtuh disuruh ngebor ulang tuh. Siap bang. Bisa bertanya? Ya, gimana? Bisa bertanya. Saya mau nanya, biasanya kan kalau di kasus di Kolaka itu biasanya ada pengiriman ekspor biji nikel dalam keadaan mentah ya. Pada saat pada saat pengiriman ke luar negeri itu, halo, bisa dengar Min? Bisa. Jadi pada saat pengiriman ekspor mentah nikelnya kan sebelum berangkat kan ada permintaan pasar ya. Jadi kadarnya berapa, diminta 1,4 lah misalnya atau 1,5. Tapi pada saat sampai di tempat diekspor ke sana, itu kadarnya berubah. Apakah itu kadar nikel itu bisa berubah karena waktu atau mungkin tingkat keyakinan geologinya dari teknis penambangannya atau bagaimana gitu? Ada beberapa faktor sih. Faktor yang paling mungkin adalah dia nipu investor sih. Hasil labnya dirubah, satu. Terus kedua, kalau dia kelamaan di stockpile, misalnya ngambang 2010 nih, 2011 atau 2012 baru dijual. Itu sudah lama banget tuh di stockpile, udah 2 tahun tuh. Ketika 2 tahun itu, kan terjadi lagi namanya proses leaching lagi. Kena air hujan lah, ornya kena air hujan, dia lari lagi keluar. Makanya kalau, jadi treatmentnya itu harus bagus. Jadi kalau misalnya sudah di stockpile, dia harus ditutup sama terpal, yang nggak tembus air, nggak tembus panas juga. Iya. Jadi kalau dia kadarnya turun, antara treatmentnya nggak bagus setelah ditambang, atau kedua, dia nipu. Biasalah, suka orang main-main sama hasilnya tuh biasa. Aku aja pernah mau eksplorasi kan, dia ngasih data bor nih, data bor tuh udah nikel semua tuh. Sampai sana ngecek lokasi batu gamping. Gitu-gitu banyak. Iya. Makanya sering terjadi di sini seperti saya kan tinggal di Kolaka, jadi banyak KTT bilang ekspor biji mentah mana bisa? Enggak, biasanya pada saat sebelum kemarin ada peraturan bukan sebelum 2015 kan sebelum regulasi itu keluar biasa seperti itu. Terima kasih ya. Nikah sekarang dimonopoli perusahaan tergede. Tanya Min. Ya. Untuk biaya yang paling gede di eksplorasi eksploitasi nikel itu di mananya? Apakah di smeltingnya atau waktu eksploitasinya itu? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Ada orang-orang yang sebenarnya nggak ngeluarin duit banyak tapi dapat nikel gede. Kebanyakan di Sulawesi Tenggara itu metode eksplorasinya tuh cowboy aja. Jadi mereka nggak eksplorasi, nggak ngebor, cuma nembak langsung bawa excavator gali. Test pit aja. Nah itu mau budget tuh, tapi kadang-kadang mereka dapat kadar tinggi. Iya kadang. Tapi kalau emang benar-benar kita harus pingin aman, misalkan kita mau, itu kan biasa tambang-tambang kecil tuh. Kalau tambang-tambang gede yang modalnya memang gede, terus resikonya juga gede, kan kalau kita nggak duit gede, investor kalau nggak dapat nikelnya kan rugi. Jadi kita harus detail eksplorasinya, mulai dari pemetaan, ngebor, test pit dulu, ngebornya rapat lagi, hitung cadangan, gitu-gitu.
Ya tergantung nanti kalau misalnya anggarannya banyak, ya ngebornya banyak juga. Tergantung luas daerah juga kan. Itu. By the way, ngebor per meternya 300.000 sih kayaknya. Lebih, Min. Udah naik ya? Iya. Kalau malah, oh ya ada kalau sama wellsite 500.000 atau kalau dia standar JRC 800.000 ke atas sih per meter. Iya, Min. Tergantung kualitas mata borannya juga. Mehong banget. Terus ada lagi? Min, sedikit bertanya dulu. Oke. Di Kolaka itu di tanahnya kok ada sebagian merah gitu ya. Apa? Jadi di Pomala sampai naik ke atas lagi ke daerah Bombana kan. Ya. Di Kolaka itu cuman apa ya, zona yang tanah merah tuh hanya beberapa bagian aja dia. Dia punya Kolaka. Ya. Di hutan-hutan kan? Ya, kenapa? Gimana? Apa sih pertanyaannya? Di Kolaka nih. Terus ada tanah merah. Terus? Koneksi kurang stabil kayaknya. Min, mau nanya, site-nya di Batubara di mana, Min? Aku sekarang lagi di Samarinda nih. Ada di site di Tenggarong, cuman mes di Samarinda lagi ngerjain RKB. Deadline RKB. Emang PT Hari Selasa dong. Aku belum selesai. ini lagi off kah? Bang. Ya, lagi di Samarinda. Lagi corona juga, jadi nggak keluar-keluar aku. Kerja aja di kos. Terus? Bang, mau nanya, Bang. Oh, what? Kalau kita nih mau ke nikel nih, mau misalnya mau terjun ke dunia nikel, itu kan lebih pahami ke konsep genesa penyebaran atau lebih kuasain ke nya ya, kayak apa namanya, metode eksplorasi atau pemodelannya gitu loh, Bang. Kayak kasih tips aja. Oh, dua-duanya, Bang ya. Kalau ngerti pemodelan, nggak ngerti bahan yang dimodelin, ya bingung. Siap. Referensi yang mantap-mantap apa ya, Bang? Tentang laterit. Referensi yang mantap-mantap. Banyak. Nanti ku share lah kapan-kapan. Oh, siap, Bang. Sehat terus, Bang. Mainlah ke Jogja lagi. Main ke Jogja lagi. Terakhir ke Jogja kapan ya? Pas honeymoon sih. Udah lama banget. Udah 1,5 tahun lalu. Min, Ambubi. Ada modul yang gratis nggak, Min, untuk nikel laterit, Min, yang bisa dibaca, Min? Kalau minta di aku pasti gratis tuh lah kalian. Mana pernah aku minta duit. Ada. Minta tolong di-share dong, Min. Ya, nanti ku share lah di Insta Story. Siap, Min. Ada lagi. Mau tanya, Min. Yo. Pemodelannya biasanya gimana sih, Min? Pakai aplikasi apa? Atau kan sebenarnya ada beda kan dari genesanya juga. Berarti maksudnya dari batu bara sama yang lain kan beda tuh. Nah, penasaran aja sih gimana sih. Orang biasa pakai Mindscape karena Mindscape tuh basicnya buat pemodelan yang bersifat layer, yang bersifat sedimen, yang bersifat lapisan-lapisan gitu. Kalau buat mineral gitu biasanya orang pakai Surpak. Kalau aku sih pakai Rockworks, ROCK, WORKS. Iya. Karena Rockworks lebih gokil, lebih enak dipakai. Terus ada lagi? Gua Min. Kok bisa ya ini unlimited ya? Cium sama Mendikbud, Min, makanya unlimited. Oh, mantap. Nah kan kita nggak tahu, aku tadi daftar pakai email geologinet.com. Bukan pakai geologinet@gmail.com, bukan pakai akun kampus.
Gua mau nanya nih. Woi, ada Fadlan Saleh ternyata. Halo Fadlan. Halo juga, Mas Teguh. Oh, udah kaya sekarang ya? Apa-apaan, aduh. Saya masih belajar ini. Ada lagi yang mau nanya? Gua Demo dulu saya gue masuk. Ada Oki Sugarbo dong. Woi bang, ngapain bang? Ada lagi yang mau nanya? gua mau nanya nih. Lu tahu nggak mengenai eksploitasi REE di nikel laterite? Kagak tahu, saya tidak pernah mapping REE. Oh, soalnya pernah sempat ngelihat presentasi dari dosen yang eksplorasi, tepatnya di Vale, katanya bisa ngembangin REE di nikel laterite. Iya. Nah, karena proses leachingnya juga. Ini mungkin yang dicari kobalt. Nggak pernah dengar? Kobalt kan yang dicari kan? Kayaknya sih. Proses itu gimana ya? Ada juga. Jadi salah satu unsur minor di ultramafic ya si kobalt itu. Kobalt itu katanya harganya 100 kalinya nikel, cuman ya konsentratnya kecil. Mahal. Tapi kalau REE sih, kalau gua dia banyak di timah sih, Min. Ya nggak, Min? Karena monasit, mineral-mineral kotantima itu. Oh, iya. Sebenarnya ya REE di ultramafic ya dari batunya itu sendiri. Karena emang ada unsur kobalt yang memang di nikel lagi. Karena sebenarnya di PT Timah sendiri tuh dia udah mulai itu sih, dia udah mulai eksplorasi kalau mineral-mineral ikutan timah yang kayak REE gitu sih. Iya. Timah. Ada kok timah di Kolakan, ada tuh. Dia di Mamuju, Min, Sulbar. Oke, gimana? Minta tolong modulnya aja, Min, di-share, Min, biar lebih bisa banyak belajar. Aja, Bu, ya? Gimana, Min? Upload di YouTube aja, Bu, ini ya? Oke, Min. Sama modul-modulnya, Min, kalau bisa, Min. Oke, Bos. Oke, gimana? Aman? Aman, Min. Berarti Sabtu depan ya? Ya, Sabtu depan ya. Oke. Minta nomor WA-nya dong, lu kita biar bisa share-share apa. Minta nomor WA dong, astagfirullah. Chat aja di DM. Tapi kalau nggak salah nomor telepon di Geologinet itu nyambung ke HP ku sih. Kan ada tuh di profile phone. Itu kayaknya sudah nomorku sih. Siap. Min, ada yang mau nanya tuh, Min. Apaan? Dia tuh di chat. Mana lagi chat ini? Nurul Ijai. Kalau sekali aku pakai Zoom nih, pusing juga rupanya. Min, mau nanya dong, apaan? Kan di Padang ada batuan ultrabasa tersingkap, tapi dia hanya setempat. Sama Karang Sambung juga ada ultrabasa, cuma tersingkap juga. Jadi rata-rata di daerah Padang itu kan di pinggir laut Sumatera ya, laut apa namanya? Laut lagi. Bagian baratnya Sumatera itu kan ada subduksi juga. Nah, dia tuh Padang itu sebenarnya komposisinya sama kayak di Karang Sambung, daerah Melang. Jadi dia batuan ultrabasanya itu kan antara lempeng samudra sama lempeng benua nih, tabrakan nih subduksi. Terus salah satu bagian dari lempeng samudranya ini dia masuk ke zona akresi. Zona akresi itu terus ini deh tersingkap.
Makanya di Padang, di Bantimala juga, terus di Karangsambung, terus di Banten tuh apa sih daerah? Ciletuh. Nah itu kan daerah kompleks Melang. Emang ada di situ. Ini. Tapi ya sempat-sempat nggak banyak. Nih, di sini nih. Jadi ketika dia tabrakan, bagian dari oseanik keras ini, dia bakal nyangkut, sebagian bakal nyangkut di sini. Nah, di sini nyangkut terus. Namanya tektonik kan gerak terus kan. Lama-lama kesingkap deh. Kayak bukan di Padang doang deh, di Aceh juga ada. Sederetan itu. Ada semua. Terus. Nah, sedangkan di Kalua, Sulawesi itu rata-rata pinggir lautnya itu masih. Oh ya beda lah, kalau di Sulawesi itu kan ini antara lempeng samudra sama lempeng samudra. Terus obdaksi lagi kan. Jadi sepanjang lautnya tuh emang ultramafic. Jadi emang asalnya emang dari lempeng samudra. Nah, kalau di Padang itu dia ketemunya lempeng benua sama lempeng samudra. Nah, jadi enggak setempat-tempat. Jadi cuma setempat-tempat ada. Nih. Ya, kalau di Padang tuh kayak gini dia modelnya. Subduksi antara oseanik keras sama kontinental keras. Kalau di Sulawesi dia sistemnya kayak gini. Island arc sebagian, terus bergerak terus gabung ke pinggiran kontinental. Terus ada lagi singkapnya ya beda-beda tergantung tiap daerah. Kalau di Sulawesi dia obdaksi, kalau di Karangsambung sama di Padang kayaknya bukan deh. Dia tersingkap gitu, gara-gara tektonik dia didorong terus naik ke atas. Ada lagi kah yang mau nanya? Yang 61 partisipan dari 100. Jadi kalau dia di Karsam sama di Kalua Karsam sama Karsam itu lebih ke tumbukan lempeng benua sama samudra ya. Iya. Jadi kalau di Karsam itu benua sama samudra. Ada lagi? Kalau nggak ada, gue mau makan. Belum sarapan. Gue nggak tidur semalam. Bikin slide. Bagi project, Min. Kali lu. Lagi corona, mana ada orang project. Lagi susah sekarang nikel. Nggak tahu kenapa. Ribet banget. Bauksit sekarang lagi oke-oke. Men. Ya. Mimin nggak nyoba daftar di Freeport. Freeport. Aku kerja di Kalimantan aja. Istriku ribut apalagi di Freeport. Life, man. Bukan bujangan lagi. Dibawa dong istrinya, man. Lanjut. Untuk ada? Min. Ya. Terakhir ini, Min. Untuk masa depan nikel, batu bara, dan bauksit itu
kira-kira prediksi admin ini berapa tahun ke depan, Min? Wah, gila prediksi mana bisa diprediksi. Tapi kalau lihat reserve-nya masih banyak banget sih. Tadi ada 21 juta, tahun 2009 baru 800.000, masih banyak lah pokoknya. Itu yang ketahuan. Bisa nyampe 25 tahun ke depan nggak, Min? Masih yang mana, Bang? Ya, Min, makasih. Nah, udah habisnya. Tergantung produksinya sih. Tergantung juga menteri kita juga bikin kebijakannya kayak gimana. Sebagai geologis yang kerja di tambang harus update politik ya, bukan soal apa ya, bukan soal musuh-musuhan atau apa, tapi kebijakan mereka tuh pengaruh banget. Dia harus update. Tergantung pasar. Pasar. Tapi kayaknya Cina sekarang masih ngambil nikel kita banyak banget. Nikel dunia tuh misalnya 60%-nya produksi nikel dunia dikirim ke Tiongkok loh. Untuk bikin baja ya? Iya. Produksi mereka tuh banyak banget. Tapi dijual ke Indonesia, Min ya? That's itu dia. Ya setidaknya kita dulu nggak kayak dulu lah. Dulu kita jual barang mentah banget kan. Udah murah. Balik ke sini mahal banget. Sekarang ya kita jual setengah jadi. Walaupun investornya juga dari mereka juga. Nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa kerja dong. Ada lagi? Nggak ada? Min, selesai laterit, sharing-sharing tentang batu bara juga ya. Oke lah. Cuma nggak terlalu sih. Karena aku lamanya dari tahun 2015 sampai 2020 tuh di nikel. Batu bara ini baru setahun lalu lah. Kenapa pindah, Min? Karena digaji lebih gede dong. Nggak sih, karena lebih stabil lah. Kemarin tuh aku proyek-proyekan terus. Nggak pernah mantap di satu perusahaan. 2018-2019 tuh dalam satu tahun tuh mungkin mapping di 20-30 perusahaan lah malah. Emang gede duitnya, cuman nggak stabil. Kadang-kadang sebulan 3 kali mapping ya kaya. Sebulan cuma sekali, ya bisa sih hidup. Kalau cuma kadang-kadang nggak ada juga proyeknya. Berapa duit itu, Min? Kalau boleh tahu. Waduh. Kisarannya aja lah, Min. Waduh. Per hari bayarnya? Iya. Lumayan lah. Bisa 1 motor beat, Min ya? Enggak juga sehari 1 motor beat. 1 bulan maksudnya. 1 bulan dapat lah. Biasanya di kontraknya berapa lama sih, Min, kalau proyek gitu, Min? Tergantung, selesai eksplorasi ya selesai. Selesai eksplorasi, bikin laporan ya selesai. Min, ini pengen banget nih, Min, ditanyain, Min. Boleh nggak, Min? Apaan? Kalau misalkan pahit-pahitnya ya, Min, ya, kita sebagai seorang geologis, kita salah menentukan letak titiknya, itu gimana, Min? Konsekuensi yang kita terima? Kena bacot sama bosku lah. Titik apa nih? Ya, kita harusnya nambang di sini, tapi geser gitu ya? Lebih parah dari itu, Min. Bahkan nggak kita asumsi kita di situ ada endapan nikel laterit yang gede, nggak taunya zong nggak ada, gimana itu, Min? Berarti salah eksplorasi. 1 dipecat, 2 kena somasi, 3 masuk penjara. Tergantung parahnya di mana. Bisa masuk penjara, Min. Nggak bisa lah, kalau ternyata kan kau bikin research, kau bikin, jadi kan tergantung kalau anak buah dong nggak apa-apa. Kalau misalnya orang jauh project sudah tanda tangan, udah meyakinkan investor kan, ya gitu-gitu, kalau dituntut ya bisa aja kena menipu misalnya kena. Masalahnya gini, Min, kata dosen dia nakut-nakutin istrimu nanti yang diambil gitu, Min. Bodoh, enggak juga. Oh, makasih, Min. Ya, oke. Aman? Aman, Min. Aman. Ya. Aman. Tinggal modulnya aja ya, Min ya. Minta tolong. Upload ke YouTube. Makan aja dulu, Min. Jaga kesehatan, Min. Ini upload di YouTube, like ya. Kayak aku mau Siap. aja deh. Oke, siap. Oke, aman. Aku stop ya. Sama modulnya, Oke. Min ya, modul. Ya. Oke, Makasih Min. banyak ya, Makasih, Min. Min. Terima kasih banyak, Geologinet. Sampai jumpa Terima kembali. kasih. Lanjut minggu Love you, depan. Min. Makasih banyak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Wah, berapa jam ini, Bos?